situ ada ayat, satu orang 2 menit masing-masing apa yang dia dapat dari ayat ini. Kira-kira gitu ya. Jadi kita berdoa sama Tuhan, masing-masing kita bicara sama Tuhan di hati kita. Biarlah ayat yang kita dapat ini sesuai dengan apa yang ada di hati kita atau apa yang kita sementara gumuli. Oke? Ini kartu apa namanya? Ini janji-janji Allah. Janji-janji Allah. Ya. Oke. Jadi masing-masing kita berdoa janji Allah apa yang Allah berikan buat kita dan kita bisa jelaskan. Oh, it's good. Oke. Ya. Ayatnya kuat, baik kamu betul-betul. Ayatnya sudah satu saya. Mas. Sudah 2 ini, Pak. Ayatnya sudah menikah lagi. Ayatnya sudah menikah lagi kan? Oh iya. Iya. Satu saja. Oke. Kamu sudah baca? Mulai dari Pak Yedo dulu nih. Berarti itu tandanya kekhawatiran itu bukan milik saya lagi, ya. Kekhawatiran itu adalah miliknya Tuhan dan saya serahkan kepada Tuhan dan Dia ganti akan menopang saya, Dia ganti akan memberikan saya damai sejahtera dan sukacita. Ya. Mazmur 56 ayat 23. Saya dapat kartu Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan Amin. aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Katakan amin. Amin. Jadi memang iya kenyataan. Jadi Tuhan menyertai saya. Aku udah keliling kemana-mana. Aku dapat pergi kemanapun, Tuhan selalu menyertai saya dan Tuhan selalu melindungi saya. Tuhan selalu mencukupi kebutuhan saya. Amin. Oke. Jadi itulah ayat ini buat saya. Terima kasih. Oke, baik, saya dapat Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng. Kepada siapakah aku harus gemetar? Ini sebuah ayat yang luar biasa buat saya ya, karena hari ini kan orang banyak dicekam rasa takut, ya, takut corona, takut ekonomi dunia yang semakin menakutkan dengan berbagai hal. Tapi puji Tuhan, bagi saya ini ayat yang luar biasa karena menjadi jaminan bagi kita sebagai orang percaya bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan yang berkuasa yang kita sembah itu di atas segala-galanya. Dia melebihi dari segala-galanya. Dan Dia yang kita dapat andalkan melepaskan kita dari rasa takut. Iya, saya punya Amsal 3 ayat 7 sampai 8. Ini ayat 7b ya, ada 7a sebelumnya. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi obat yang paling mujarab ya untuk sakit sebenarnya adalah hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saya sedikit kesaksian ya. Hari Jumat saya ditelepon oleh jemaat dari Rumah Sakit Alisabu. Jadi dia telepon karena kakak iparnya itu kanker payudara dan dokter sudah lepas tangan, angkat tangan. Tapi dia orang Muslim, orang Makassar yang sakit ini. Sekeluarga itu Muslim keras. Jadi lalu saya bilang buat jemaat itu, boleh dah kita doakan. Dia sempat ragu, dia bilang, aduh Pak Pendeta jangan, ini orang Muslim kan, garis keras. Dia saja waktu percaya Yesus diusir gitu. Lalu saya bilang tanya aja dulu keluarganya, karena buat saya orang kalau sakit begitu semua doa diterima. Akhirnya dia tanya, puji Tuhan, oh boleh kata. Saya ajak istri, ayo kita ke rumah sakit, kita bawa minyak ya, minyak zaitun buat minyak urapan begitu. Sampai di sana ada suami keluarga besar udah kumpul di dalam ruangan. Kami pamit sama suaminya, permisi. Lalu saudara, satu ruangan itu keluarganya, lihat orang Makassar. Lalu permisi, saya Kristen, saya pendeta, saya boleh minta izin untuk doakan ini ibu.
Nah saudara, ini ibu kata orang Gorontalo itu apa? Sojalan. Sojalan itu artinya sudah mendekati sakratul maut. Jadi tubuh dari badan perut ke bawah itu sudah dingin. Jadi ditinggal panas sekitar wajah begitu, dan matanya udah gak ada reaksi. Lalu saudara, saya beritakan Injil. Nah, pola Yesus ya, untuk melakukan segala sesuatu harus Injil dulu. Tapi saya beritakan Injil, saya bilang, ibu-ibu, karena ibu semua, dokter angkat tangan, tapi saya sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan saya sanggup turun tangan. Yang Tuhan saya namanya Tuhan Yesus, di Al-Quran bilang Isa Masih. Adik mereka bilang iya. Lalu saya bilang, di Alkitab banyak hal mujizat Tuhan sembuhkan, bahkan orang wanita kanker yang Markus 5 itu, yang 12 tahun pendarahan itu Tuhan sembuhkan, sekalipun dalam tanda petik dia tidak didoakan. Tidak didoakan, dia cuma bilang asal saja pujamu. Nah, saudara, setelah saya beritakan Injil sekalipun singkat, saya doakan, tetapi doa saya itu bukan doa ini ya, tapi doa yang memperkatakan ayat-ayat begitu. Terus saya perkatakan, saudara, waktu saya doa, ibu menangis, kaget saudara ya, kaget. Lalu bau busuk begitu keluar gitu 2 kali ya, saya cium 2 kali. Tiba-tiba dia merontak gitu, kayak manifestasi, tapi dipegang sama kakak perempuannya. Saudara, setelah itu saya ambil minyak dan kami doakan minyak itu. Saya perkatakan Yakobus 5 itu tentang minyaknya, bahwa kalau ada orang sakit kan minyak itu didoakan oleh penatua, lalu kemudian diolesi. Saya minta jemaat yang telepon itu olesi di payudaranya. Nah, sudah setelah kami doa selesai, kami pulang saudara. Pulang, waktu itu Jumat doa puasa. Jemaat ini ikut doa puasa, ketemu, dan dia berkata buat kami, oh puji Tuhan, itu kakaknya udah panas semua tubuhnya. Lalu tadi kan setengah badan itu berjalan ya, udah panas. Lalu dokter periksa, wah sudah baik. Kata dokter sudah baik. Nah saudara, kami bersyukur. Hari Sabtu ini ibu selama 2 tahun gak bisa tidur karena kanker yang menggerogoti. Kemarin Sabtu itu dia bisa tidur nyenyak. Sampai hari ini dia hidup. Padahal mereka semua sudah siap waktu itu, tunggu dia meninggal karena semua udah kumpul. Dan puji Tuhan saudara, saya kembali ke ayat ini, sumber kesembuhan mujizat itu waktu kita hidup dalam takut akan Tuhan dan kekudusan. Ya, mari kita hidup seperti firman Tuhan katakan, karena kota ini tidak lagi menunggu kita toki pintu ke pintu percaya sudah, mereka butuh aksi ya, apa impartasi kuasa Tuhan lewat kita gerejanya. Tuhan memberkati. Wah, kesaksian luar biasa, mantap ya. Silakan Bu. Saya dapat ayat dari Yosua 1 ayat 8 yang berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini renungan saya adalah, jangan engkau lupa memperkatakan kitab itu. Memperkatakan kitab itu kan, kitab ini mengajarkan yang baik, terutama dalam perkataan lidah kita. Kebanyakan zaman sekarang ini, zaman now begini, lidah itu susah untuk dikendalikan. Lebih gampang itu mengendalikan macan buas, sebuas-buasnya binatang, apapun itu, mau macan, mau buaya, itu bisa dikendaliin. Terus kebakaran hutan itu bisa dikendaliin, tapi ini lidah kecil aja susah, karena lidah itu
nggak ada yang bisa mengendalikan kecuali kita sendiri dengan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Pengalaman saya dulu saya saya ini pengalaman karena saya orang boleh disebut orang jalanan gitu. Dulu saya kalau naik motor, kalau saya diserempet, apalagi sampai saya jatuh, saya taruh turun kebun binatang, preman Grogol itu saya keluar semua. Wow. Maaf ya, saya kan dulu pergaulannya di Jakarta tuh sama supir-supir angkot. Itulah pengalaman. Tapi kita ini orang umat Tuhan, kita jangan jadi pengikut doang, tapi jadi murid. Setiap hari belajar dikit, terus setiap hari dikit. Pengalaman lagi 2 minggu yang lalu, saya pulang gereja, saya tabrakan, lumayan lah, memar sakit. Terus udah begitu orangnya minta maaf. Ini ibu ini karena anaknya itu yang salah, motor metik nggak ada rem, nggak ada SIM. Terus secara manusia saya bisa proses dia, tapi saya gimana? Saya kasihan gitu. Terus akhirnya dia minta maaf. Dalam posisi saya masih berdebar-debar, namanya di luar silakan, saya belum bisa maaf, saya bilang gitu. Terakhir kira-kira setengah jam kemudian saya bilang, iya, Tuhan memberkati ibu. Saya bilang begitu. Saya hanya melepaskan belajar. pengampunan. Iya, saya hanya belajar, bukannya saya mau sok suci apa begini. Saya belajar, pokoknya hidup saya belajar terus bagaimana cara menguasai lidah. Kalau orang Betawi bilang itu mulut jangan asal ngejeblak, gitu. Oke. Itu juga saya ajar ke anak-anak saya. Anak ini kalau lagi main game, kadang-kadang binatang itu keluar, ragunan begitu. Saya bilang, itu mulut dijaga, jangan sembarangan. Tuhan kasih mulut itu bukan untuk sembarangan. Bilang begitu anak-anak. Ya, begitulah pengalaman saya. Tuhan berkati. Oke. Tuhan, saya dapat firman Tuhan pagi hari ini, temanya tentang kesedihan. Dalam bahasa Batak, sadness. Jadi saya baca tentang Yunus pasal 2 ayat 2. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Puji Tuhan, firman Tuhan ini kalau bagi saya pribadi ini luar biasa, ya. Dan pemazmur berkata, janji Tuhan itu seperti perak yang 7 kali dilebur di dalam tanah. Jadi artinya janji Tuhan itu murni dan terjamin. Jadi kalau kita dalam kesusahan, kita bisa berseru kepada Tuhan, dan saya pastikan Tuhan pasti menjawab kita. Amin. Itu aja berkatnya di Tuhan. Hari ini saya dapat ayat dalam Mazmur 51 ayat 19, hati yang patah dan remuk tidak akan kupandang hina, ya Allah. Ini juga konteksnya kesedihan. Namun hari ini saya mau pastikan bahwa saya tidak dalam keadaan sedih. Namun firman ini luar biasa bagi saya, karena Tuhan sudah mempersiapkan buat saya, ya. Kelak kalau saya dalam keadaan sedih, saya diberikan kekuatan kepada Tuhan oleh firman ini. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Janji Tuhan buat saya. Amin. Dan walaupun saya harus sedih, betapa mirisnya saya. Berarti saya tidak mengimani firman Tuhan ini. Ini hal yang luar biasa. Terima kasih. Saya diberkati sekali dengan firman ini, karena di Alkitab kok dikatakan tuh baik atau tidak baik waktumu lain dari Tuhan. Baik atau tidak baik waktumu, terima setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itu tidak hanya melulu kita mengalami kemakmuran, ya, sukacita dan sejahtera, ataupun kesedihan, keremukan hati di sini. Terima kasih, puji Tuhan. Oke. Berapa menit dari rumah ke sini, Pak? 25 menit. 25 menit. Siap. Wow, that's good. Jauh-jauh datang ya. Ya, shalom. Ini luar biasa. Saya dapat ayat pada pagi hari ini melebihi emas. Wow. Ya. Nah, itu apa itu? Di Amsal 2 ayat 6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini luar biasa. Kau dapat yang lain-lain bisa,
Nah, karena hikmat ini luar biasa. Karena ini Amsal Salomo yang begitu kaya luar biasa saja perlu hikmat. Jadi kita layak dapat hikmat. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, mantap. Ya, karena terakhir saya berdiri. Ya, is good. Oh. Ya, silakan hambanya. Ayat ini rupanya cuma for kita. Oh. Bukan for orang lain. Bukan for orang lain. Oh. Karena ini memang kena Pak kita. Oh. Minta maaf kita pakai bahasa Tonsea. Judulnya Wisdom. Tahu kan wisdom? Tanya terjemahkan sendiri. I will give you word and wisdom that none of you adversaries will be able to receive or contract it. Ada keterjemahan, ada di sebelah. Tidak usah ragu. Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Nah, ini aduh hebat sekali sama di sebelah. Sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Lukas 21 ayat 15. Nah, rupanya Tuhan tegur Pak kita, kadang-kadang kita kan ceplos-ceplos. Iya tak? Ini tadi itu sebelah juga. Oh, belum. Rupanya for kita nih ayat, betul. Amin. Kita kan sering ceplos-ceplos. Kita tidak peduli orang mau tersinggung dengan anak, ada urusan. Oke, jempol dulu ya. Pokoknya bagi dulu. Ternyata ini boleh. Mesti dari Tuhan. Supaya lawan-lawan itu berdiam. Ya. Kalau dari orang, lawan boleh bicara ulang. Iya tak? Boleh komplain. Nah kalau ini enggak. Hebat sekali ini ayat. Pas. Betul. Pas. Ya? Bukan pas. Iya. Dia campuran kok. Tapi ternyata dari orang sambung apa ayat ini itu baku sambung. Kalau orang dengar. Iya tak? Baku sambung. Lengkap dengan kesaksian bagus itu tadi Pak Ari dan Ibu. Aduh, kita rasa Komplit, ya. sebenarnya ada kesaksian satu, cuman dia sambung-sambung. Itu otot selaku dia bilang. Mesti bilang. Mujizat nyata ya. Iya. Terima kasih Tuhan berkati.